Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dan implementasi neural network SOR, di mana di sini kita akan implementasikannya pada perhitungan manual, Excel, dan Python. Nah, dari penjelasan teoritisnya. Jadi yang pertama kita tentukan datasetnya sendiri. Cara kita pakai SOR, maka datasetnya SOR adalah fondasi data linear. Datasetnya kira-kira akan seperti ini. Jadi nanti tiap epochnya itu datasetnya tetap sama, yang mana kita memiliki dua inputan dengan satu target. Jadi misalnya inputnya 0, inputan keduanya itu 0 juga, maka targetnya harusnya 0. Lalu begitu juga jika input pertama 0, input keduanya adalah 1, maka targetnya itu yang kita inginkan adalah 1. Dan begitu seterusnya. Jadi dataset SOR ini adalah standar emas untuk menguji kemampuan neural network dalam mengenai pola yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Jadi ada beberapa pola yang mungkin tidak bisa dikelola atau ditangani oleh secara linear. Jadi kita coba menggunakan dataset SOR ini. Nah, berbeda dengan gerbang logika yang lain, yaitu AND dan OR, AND atau OR. Nah, SOR ini memerlukan setidaknya satu hidden layer agar model dapat menjadi hubungan yang kompleks antar fitur input. Nah, pada kasus ini kita menggunakan dua hidden layer. Model set ini juga sering digunakan sebagai background pendidikan karena kesederhanaannya yang memungkinkan pelacakan perhitungan manual secara presisi. Nah, untuk arsitekturnya atau MLP multilayer perceptronnya, nah ini kita punya dua input layer tadi dengan dua hidden layer. Jadi input aja masuk ke hidden layer, ini saling masuk, dan menghasil dari hidden layer ini akan menghasilkan satu output ini. Jadi yang ketiga, nah untuk rumus yang kita gunakan itu ada tiga rumus, yaitu forward propagation, lalu ada error dan loss, dan back propagation. Jadi forward propagation ini kan dihitung dari input sampai output. Kalau back propagation itu kebalikannya. Jadi dari error dulu sampai menghasilkan output hingga menemukan nilai yang barunya. Nah, alur kerjanya, kalau forward itu kita inputin data, kita masukin dulu nilai X1 dan X2-nya ke dalam jaringan ya. Lalu hidden processing-nya akan menghitung X1 dan X2-nya pada hidden layer-nya. Nah, activation-nya atau fungsi aktivasinya itu fungsi sigmoid untuk mendapatkan output dari H1 dan H2. Nah, barulah muncul terakhir output prediction-nya. Itu nanti kita hitung net input output layer dan hasilnya apa yang akan menghasilkan output, atau bisa disingkat dari Y yang tanda seperti ini. Nah, kalau untuk back propagation itu kita mulai dari errornya dahulu. Lalu kita ada deltanya, lalu kita update bobotnya dan bias. Lalu ketika salah, maka itu akan kita ulangi ke iterasi selanjutnya. Maka kita akan memperbarui bobot dan biasnya pada di propagation ini. Jadi contohnya ketika studinya membuat nasi goreng. Nah, kalau feed forward atau bisa dibilang forward propagation, itu ketika kita masak nasi goreng itu kan kita masak dari bahannya dulu. Mungkin nasi segala macam, terus kita goreng, kita masukin bumbu, hasilnya kan outputnya semua nasi goreng. Nah, kita cicip, kita targetnya adalah pengen nasi goreng yang asin. Nah, tapi pas kita rasa kok nggak asin, kurang asin, dan disinilah errornya. Nah, disinilah back propagationnya berperan. Karena dia kurang asin, kita telah lagi di bagian mana sih, apa sih yang kurang. Kita coba mungkin tambahin garamnya, atau kita masak lebih banyak, atau bumbunya dikurangkan, hingga hasilnya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tepat, dan kita bisa dapat resep yang baru. Lalu ada konfigurasi modelnya. Jadi ada beberapa parameter yang awalnya sudah kita tentukan. Yaitu yang pertama adalah landing rate-nya. Kita logokan seperti ini, yaitu 0,5. Bisa 0,00 tapi kita singkat 0,5. Lalu ada bobot awalnya.
Untuk week 1, H1 itu 0,5. Week 2 dengan H1 itu 0 min 0,7. Nah, begitu seterusnya. Lalu ada fungsi estimasinya, kita memakai sigmoid dari range 0 sampai 1. Lalu biasnya juga kita tentukan juga di awal. Untuk bias hidden 1, ini H ini adalah hidden, itu 0,1. Lalu bias untuk hidden 2 itu ada min 0,2. Dan bias untuk outputnya itu 0,1. Nah, ini kita perhitungan manualnya. Pertama, itu kita tentukan forward propagation-nya. Nah, di sini ada rumusnya sendiri kita pakai. Karena X1 tadi. Karena kita masih pakai, kita coba iterasi pertama, yaitu X1-nya 0 dan X2-nya 0. Yang mana kita ambil di bagian pertama ini. Kita hitung bagian pertama ini atau baris pertama ini. Jadi kita hitung dulu, X1 dimasukin, X1 H1-nya tadi itu 0,5 sudah kita tentukan ini. Lalu hasilnya ini kita kalikan, lalu ditambah dengan hasil kali dari X2-nya ditambah bias, yang mana hasilnya ini dari 0,1. Setelah itu kita masukkan ke fungsi activation-nya untuk hidden layer 1, maka kita dapat 0,52 sekian-sekian. Yang mana ini pakai nilai Applier. Kalian bisa cari. Nah, gitu dengan hidden keduanya. Jadi di antara dua hidden ini maka kita dapatlah yaitu output node-nya. Yang mana kita dapat di hasil akhirnya itu 0,509972. Nah, di sini kita hitung errornya yang kita dapat setelah output pasti ada errornya. Errornya itu terus kita cari target atau T-nya tadi, lalu dengan Y itu hasil dari outputnya atau outputnya yang kita kurangin. Karena tadi targetnya kita 0, yang ininya adalah 0, maka di bagian tinggal kita kurangin 0 dikurang 0,5 sekian, hasilnya min 0,5972. Kalau ada untuk error hidden 1 dan error hidden 2 nya. Nah, tadi adalah forward propagation-nya. Nah, sekarang kita masuk ke backward untuk output layernya. Karena tadi output layer kita lanjutin, ada turunan sigmoidnya, gradient kita hitung juga gradientnya, yang mana error dikali turunan. Nanti hasil dari turunan ini kita kali dengan yang ini tandanya adalah learning rate, tadi 0,5 itu kita tentukan ya. Lalu dengan delta untuk W, untuk hidden 1 itu outputnya. Untuk bias ini untuk rumusnya menentukan deltanya untuk H1. Lalu kita masuk ke backward propagation untuk di bagian hidden layer, kira-kira seperti ini. Nah, setelah kita hitung backward propagation-nya, kita update bobot dan bias barunya, yang mana kita akan pakai untuk iterasi keduanya. Nah, coba kita bandingkan hasil-hasil ini dengan di Excel. Nah, untuk saya sudah punya bagian Excel. Kita tadi hitung untuk baris yang pertama saja. Nah, nanti W1-nya ini 0,5. Sama saja 0,500 ini sama saja dengan 0,5. 0,7000 juga ini sama dengan 0,7 ya. Jadi sama, kita udah tentuin 0,5 min 0,7. Untuk kita ini sudah ditentuin juga. Nah, ini hasil H1 Xmoid-nya. Kita lihat. Jadi hasil outputnya benar nggak? Dari hidden yang pertama itu hasil yang kita dapat 0,52499. Tadi hasil perhitungan ini ya. Nah, kita lihat benar, ternyata benar. Nah, di sini ada rumus di Excel-nya. 1 dibagi dari hasil dari 1 dari ini exponent ini nilai Applier. Ini bisa lihat. Nah, ini nilai eksponen. Di sini kita dapatin, nah ini maksudnya bilangan Euler, mana kisaran 2,718. Kalian bisa cari apa maksudnya bilangan Euler. Kemana nanti dikurangin dari I7. I7 ini adalah ini ZH1-nya. Dimana ZH1 ini kan ini adalah hasil dari perkalian atau pertambahan dari hasil perkalian X1 dan X2-nya. Nanti ini hidden layer untuk pertama hasilnya itu 0,529 sudah benar. Lalu hidden 2-nya
rumusnya sama aja, cuman berbeda di sininya. Kalian di sini kita pakainya I7 itu ZH1, di sini pasti kita dapat pakai ZH2. Nah, inilah N7 benar di kolom N7. Nah, untuk hasil sigmoid H2-nya, hidden layer yang kedua itu 0450. 0450 dan sesuai ya. Baru nah di sini adalah wake-nya, output-nya. Yang mana tadi output-nya kita dapat dari 0,50992. Mana nih kita pakai sigmoid ini adalah output-nya. Benar ya? 050997 maka sesuai. Begitu itu dengan errornya itu dapat di mana? E7 dikurang T7. Yang mana E7 itu apa tadi? Itu adalah target. Nah, ini target dengan T itu adalah ya hasil dari output dari sigmoidnya atau output dari hidden 1 dan hidden 2-nya. Lalu kita cari untuk forward progression itu sudah selesai. Nah, kita masuk ke bagian backward-nya. Yang ini ada backward propagation untuk output layer. Nah, bagian sini ada delta OO-nya adalah output-nya. Dan tentukan juga apakah sudah sesuai. Sini juga di backward ini yang warna pink ini adalah backward. Nanti akan menghasilkan dari backwardnya akan menghasilkan dari wake baru hingga bias baru. Jadi kita coba sesuaikan bias min 0,0720. Nah, ini kan tadi hasil dari delta 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 bias ke delta bias untuk output ya. Kita cari delta bias untuk output. Nah, ini delta hidden untuk hidden 2 itu error dari output jadikan benar ke hidden layer. Nah, ya 02 min 06372. Ini harusnya dibuatkan ke angka 1. Lalu hasilnya sama saja. Nanti ini delta untuk wake H1 ya, untuk yang ini ya benar nggak 52? Benar ya. Itu juga ini 0,3 ya, 0,02 dapat juga benar. Untuk hidden layernya masuk ke hidden layernya di bagian sini. Mana nih hidden bias untuk H1 min 0,02 itu yang ini ya bias H1 delta ini adalah logo delta benar. Lalu delta B2 nya itu adalah 0,037868. Kali ini benar dan dengan catatan delta bobonya itu dari input 0. Nah, delta inputnya 0 maka iterasi ini karena itu X1 dan X2 nya itu 0. Nah, hasil variasinya itu konsistensi dengan perhitungan manual dan output sistemnya. Ini lalu saya tinggal kita update bobotnya apakah benar 0,4 didapat dari mana, dikali 0,03. Jadi di rumus Excel-nya kan kelihatan ini mana W1 barunya min 3665. Nah, yang ini ya baik untuk hidden 1 output yang baru. Jadi ini kita pakai di iterasi selanjutnya. Ini bentar ya, 48 hurufnya itu P7 ditambah X7 P7. Nah, ini dia W1 0,4 ya, W1 0,4 berarti dapat dari wake dari hidden satunya dan ditambah dengan X7. X7 berarti ini delta dari wake hidden 1 0,03 sekian maka dapatlah hasil darinya itu 0,658. Untuk hidden 2 nya juga sama 5567. Bias barunya dapat dari 0,1 ini dari mana? Oke, kita pencet
dari R7. Nah, kolom R7 ini adalah dari bias, dari output dari biasnya. Yang mana kita udah tentuin dari awal ya. Nah, ini biasnya 0,1. Nah, kita masuk ke implementasi kode Python-nya. Saya udah punya kode Python-nya. Sederhana, karena pure Python. Jadi kita masukin dulu fungsi aktivasinya di dalam Python. Lalu kita sigmoid, kita buat function, kita buat dua function di sini. Lalu kita pakai ini inisialisasi datasetnya, yang mana x nya datasetnya, pakai matriks ya, arrays. Lalu dengan t ini targetnya, yang kita ambil untuk baris 1 hasilnya begini, yang baris 2 itu array ke 1 gitu, karena array dimulai dari 0. Lalu kita inisiasikan bobot dan biasnya untuk learning rate 0,5 sama dengan PPT tadi. Nah, hasilnya maka kode ini adalah kita dapat dari federasi iterasi pertama. Untuk prediksi outputnya yaitu y-hat. Y-hat itu maksudnya yang ini. Kita ke Excel. Y-hat itu yang ini 05072 kita dapat sama juga error mentahnya itu maksudnya error yang ini. Kalau bias barunya untuk hidden 1 itu yang ini ya, 036548. Sorry, no. Bias ini weak. Bias baru yang ini, ya benar, yang hidden ini. Ini untuk bias untuk hidden 1. Nilai bias hidden baru yang baru. Nah, karena kita dipakai kan. Ini kan kita udah update bias barunya ya. Nanti kita masuk ke iterasi keduanya. Kita pakai bias dan weak yang barunya kan kita tentuin. Nanti kita sampai epoch 2 yang di perhitungan di Excel itu kita yang di PPT secara manual itu masih epoch 1 dan baris pertama. Ini nanti kita bisa masukkan epoch 1 tiap baris akan kita ini ya, kita iterasi. Mungkin cukup sekian. Jadi dari hasilnya perbandingan Excel dan manual dan Python itu identik, sama semuanya sama. Di Microsoft Excel kita dapat outputnya y itu sama juga, dan kita bandingkan semuanya. Di Excel itu sama, di manual sama, di implementasi Python juga sama, errornya juga sama, identik. Jadi ketiga metode ini memberikan hasil 100% konsisten hingga 6 angka di belakang koma. Kalau di belakang koma 6 angka di belakang koma mungkin bisa jadi beda, tapi kita ambil di 6 angka di belakang koma biar pas gitu dan cocok. Hal ini membuktikan bahwa logika matematika yang kita implementasikan dalam kode programan, bahkan di perhitungan manual tadi itu sesuai sama yang direferensi dari si Excel-nya. Nah, jadi kesimpulannya itu hidden layer adalah komponen krusial yang memungkinkan neural network menyelesaikan masalah non-linear seperti SOR yang tidak bisa diselesaikan dengan model linear yang sederhana. Lalu kita tadi belajar algoritma backpropagation yang mana itu efektif banget untuk mendistribusikan error ke seluruh jaringan. Jadi kita menggunakan penyelesaian parameter yang presisi melalui gradient tadi. Gradient itu yang dimulai dari sininya. Ini ya, sedangkan gradient bisa melakukan update parameter. Kalau kita ada fondasi, kita paham fondasi EM modernnya. Lalu dengan validasi model, mana konsentrasi hasil dari Excel itu semuanya sama. Kita pakai 3 cara. Itu dari Excel menggunakan rumus-rumusnya juga, perkalian antar table, penambahan antar table, pengurangan dan lain-lain. Itu sama dengan secara manual. Begitu juga sama dengan codingan dimana kita menggunakan bahasa Python. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.